esperando você. Sudah bergabung sama-sama, mari kita nyanyikan pujian ini. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa. Ayo semua yang sudah bergabung, mari nyanyikan pujian ini. Mari semua bergabung. Yes, amin. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa. Amin.
sungai mujizat mengalir banjiri bumi. Yes, amen. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Ayo semua sama-sama nyanyikan pujian ini. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Yes, amen. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah Roh Kudus. Gelombang lawatan kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Yes, amen. Oh, gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Yes, amen. Oh, haleluya. Menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir banjiri bumi. Yeah. Kuasa, amin, amin, menggetarkan dunia, menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir banjiri bumi. Menyambar, sungai mujizat mengalir. Yes, amen. Api menyambar, sungai mujizat mengalir. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir. Yes, amen. Diri bumi, haleluya. Yeah, 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 yeah. Kami percaya Tuhan, gelombang lawatanmu terus terjadi.
Gelombang lawatan membanjiri bumi. Api-Mu Tuhan akan membawa setiap orang. Kami semua hari-hari ini tersungkur di bawah kaki-Mu, tersungkur dalam hadirat-Mu. Karena realita hadirat-Mu yang kuat menarik kami, membawa kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari-hari ini buat kami. Kami dibawa dari hari ke hari dan diset di dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang indah dalam hidup kami adalah membawa kami menjadi gereja yang tidak biasa, tapi gereja yang berbeda. Gereja yang sedang dibangun oleh tangan Tuhan, oleh kekuatan kuasa firman-Mu. Engkau sendiri yang mengintervensi umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur ada di dalam agenda-Mu. Kami bersyukur kami bergerak di dalam kuasa-Mu, bukan oleh kekuatan kami. Kami ada sampai hari ini, tapi kami sangat percaya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya siang ini set kami bersama-sama, seluruh keluarga rohani. Kami mau tersedia, kami mau di-upgrade naik, kami mau alami kemajuan, dibawa masuk dalam ruangan yang lebih dalam dan lebih dalam di dalam Roh-Mu, sehingga kami makin berbeda dari waktu ke waktu, memanifestasikan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kami tidak akan mudah tergoncangkan, kami tidak akan mudah takut, kami tidak akan mudah menyerah bahkan berpaling dari Engkau. Tapi kami makin strong in the spirit, kami makin kuat di dalam Engkau. Karena itu siang ini hamba berdoa, seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia, kuasa Tuhan bekerja atas kami semua. Pengurapan Tuhan dinyatakan sehingga kami mengalami dan menerima manifestasi realita hadirat Tuhan. Surga itu menjadi nyata. Walaupun setiap keluarga ada di rumah masing-masing, tetapi mereka akan memiliki testimoni-testimoni yang berbeda. Karena hati kami tersedia bagi Engkau, sehingga mereka mengalami manifestasi Roh Kudus itu dinyatakan dalam hidup mereka. Oh, terima kasih Roh Kudus yang manis. Bekerjalah terus dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan kami adalah Tuhan. Di dalam Engkau ada kepastian. Di dalam Engkau kami makin dibangun, makin kuat untuk menjadi representasi dari kerajaan-Mu. Kami berdoa siang ini, sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah firman yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Kita percaya saudara, waktu terus berjalan dan kita percaya bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan kita dibawa sehingga kita bisa ada sampai pada hari ini. Amin. Sebab itu Mam mau berkata begini, tidak ada sesuatu yang lebih indah, tidak ada sesuatu yang lebih manis daripada kita berjalan dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati bagaimana kasih setia Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya mari hari-hari ini biarlah kita terus tersedia. Kita terus mau berkata, ini hidup kami, karena di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada jaminan. Dan oleh sebab itu saudara, dari waktu ke waktu kita percaya kekuasaan tangan Tuhanlah yang membawa kita ada di titik ini. Amin saudara. Bersama-sama saudara kita terus di-set dan mempercaya engkau terus alami keterhubunganmu dengan Tuhan, keterhubunganmu dengan Bapa akan membedakan engkau dari hari ke hari. Mindsetmu berbeda, gaya hidupmu terus dipolakan dalam kebenaran, karena hanya kebenaran yang dapat membawa kita ke next level, ke level yang berikutnya. Kita mengalami di mana gereja tidak saja sekedar terhubung dalam gereja lokal orang percaya yang hanya terhubung di gereja lokal, tetapi gereja orang percaya menjadi memiliki kehidupan yang terus terhubung secara akurat, sehingga firman Tuhan itu menjadi lifestyle mereka, lifestyle kita setiap hari, dan membuat kita akan sama. Lemah, kita yang tadinya takut, kita yang tadinya tidak yakin, tetapi kita menjadi berani karena saudara kita dibangun di dalam kebenaran. Itu sebabnya berhati-hati untuk kita tidak memberi diri secara akurat. Pastikan engkau terus tersedia. Mam selalu mau berkata begini, kesibukan apapun secara lahiriah, kita soal makan minum, pakai, ya seringkali kondisi itu mengalihkan orang dari hakikat manusia yang sebenarnya.
Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya saudara perhatikan. Misalnya kesehatan tubuh dan penampilan yang fit, yang trendy, yang fashionable menjadi fokus banyak orang hari-hari ini. Tapi pastikan engkau adalah generasi yang berbeda. Pastikan engkau dan saya terus dibangun, diset dalam kebenaran. Engkau tidak lagi sekedar sibuk mencari uang, sibuk dengan hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat, bahkan tidak berguna untuk kehidupan keberlangsungan hidup kita ke depan. Hanya soal penampilan, hanya soal fashion dan lain-lain. Baik, tanpa kita sadari, dengar baik-baik, tanpa kita sadari, kita sedang menurunkan hakikat kita menjadi hanya makhluk yang lahiriah, manusiawi, manusia yang tidak berdaya, dan terus mengikuti tren yang ada dari hari ke hari, dan tanpa ada firman yang memberikan arahan menjadi kekuatan, sehingga pola hidup kita dibangun secara akurat. Saudara, itu sebabnya saudara perhatikan, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk spiritual. Ya, sekali lagi saya ulangi, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk spiritual yang memiliki akal budi dan kehendak untuk tinggal, memilih. Bila kita berperan, kita mau berperan di bumi ini secara lahiriah, ya, supaya kita menghadirkan dimensi surga. Jadi saudara harus sadar bahwa kita dipilih Tuhan sebagai orang yang terus dibangun, dikoreksi, dibenahi dalam hidup kita. Karena tujuan Tuhan adalah kita menghadirkan dimensi surga yang ilahi di bumi ini, supaya bumi ini bisa seperti di sorga. Seperti doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu yang kita rindukan terjadi. Tetapi dengar baik, ini tidak akan mungkin terjadi jika kita tidak tersedia. Jika kita sebagai gereja malas tahu, hanya di waktu-waktu tertentu kita kelihatan rohani, entah itu di ibadah umum, di ibadah raya, di komsel, tapi dalam keseharian kita tidak diset dalam kebenaran, kita tidak dibenahi, dikoreksi, kita tidak dipolakan secara akurat. Maka dengar baik, hidup kita tidak membawa tujuan, hidup kita tidak akan menjadi dampak. Oleh karena itu saudara perhatikan, mari setiap hari saudara ingat, malaikat tidak dapat melakukan tugas ini, tetapi saudara kita, saudara dan saya, karena walaupun mereka secara spiritual, tetapi tidak diberikan oleh Tuhan kepada mereka tubuh. Dengar baik-baik, tapi kita yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengannya, sehingga saudara kita dapat berperan di bumi. Karena itu Tuhan begitu berfokus membangun engkau dan saya. Perhatikan ini, jangan terus hidup manusiawi, lahiriah, kedagingan, terus melakoni kehidupan dalam kepalsuan. Tapi mari kita beri hidup kita kepada Tuhan. Coba kita lihat Roma pasal, saya ulangi sekali lagi, kita mari balik dalam kehidupan yang terus dibangun, dipolakan di dalam roh. Pekerjaan roh, firman dan roh harus bekerja. Roma 8 ayat 5 dan 6. Saudara, mari kita lihat sama-sama di situ. Roma pasal 8 ayat 5 dan ayat 6. Ya, saudara, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan. Jadi itu tadi, kalau saudara hidup secara manusiawi, dalam kesibukan saudara berpikir itu manusiawi, itu biasa, semua orang mengejar itu. Tapi dengar baik, Alkitab di sini dengan jelas berkata bahwa orang yang hidup di dalam daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Lalu bagaimana supaya kita bisa terus membawa hidup kita di dalam kebenaran? Saya percaya saudara, ayat ini dikatakan sebab mereka yang hidup dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan baik saudara, begitu jelas firman Tuhan di sini kita baca. Kita diciptakan oleh Allah serupa dan segambar supaya kita berperan di bumi. Namun jika kita kehilangan aspek
pembangunan secara spiritual, kita mengabaikan membangun kehidupan secara spiritual kita, divine ini, kehendak daripada karakter kita, maka kita kehilangan pijakan dari mana kita berasal. Dengar baik, kita berasal dari surga, di mana rencana Allah tentang penciptaan kita pertama kali dicetuskan oleh Allah, bukan oleh apapun, oleh ilmu, oleh evolusi dan lain-lain, penemuan-penemuan, bukan. Tapi kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Itulah sebabnya saudara, banyak orang, dengar baik-baik, saya berdoa itu bukan engkau. Banyak orang yang hidup tidak berbeda dengan makhluk lainnya yang tidak diciptakan dengan kesempurnaan, gambar dan rupa Allah. Mereka hidup dengan kehidupan yang ceroboh, sembrono, terus gila-gilaan mengejar apa yang dari dunia, sementara mereka mengabaikan hal rohani. Mereka menomorduakan hal rohani. Sebab itu hari ini mau bicara kepada kita, karena saya dan saudara menyadari sepenuhnya pada hari-hari ini dan hari-hari ke depan, jika kita secara manusia tidak menjadi ilahi, artinya mengalami keilahian Tuhan, memiliki hubungan yang dipulihkan, ada keterhubungan dengan Tuhan, maka dengar baik, dia tidak akan memiliki nilai menurut ukuran Allah dan tidak dapat menjadi bagian dari kekekalan. Dengar baik, tidak mendapatkan bagian dari kekekalan, di mana orang-orangnya dan dia sendiri akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Kita tidak akan memiliki, saudara. Itu sebabnya mari saudara perhatikan ini dengan baik. Kita sedang dibangun untuk memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kita berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Apa dasar apa yang kau bangun hari-hari ini? Jika engkau hanya membangun secara bekerja mati-matian sebanyak-banyaknya mendapatkan uang, setelah itu saudara, tanpa engkau membawa hidup di dalam kebenaran, mengabaikan pembangunan secara rohani kehidupanmu, maka engkau sebenarnya sedang menggambarkan kehidupanmu yang terhilang dari kehendak Allah. Mungkin saudara baik-baik saja, tapi dengar baik, engkau akan mengalami kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Engkau akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Kita perlu makan dan kita perlu minum, tetapi saudara, pastikan engkau terus melibatkan Tuhan. Engkau bekerja, engkau berjalan dalam anugerahnya, karena melalui anugerahnya engkau akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Karena realita Tuhan itu nyata, keadilan Tuhan menjadi nyata dalam hidupmu yang diset. Katakan amin. Perhatikan ayat 7 tadi dalam Roma ayat 7, Roma pasal 8 dikatakan, saya ulangi sekali lagi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging perseteruan dengan Allah, artinya ketika saudara melakukan segala sesuatu hanya sebuah pengejaran manusiawi, kepentingan diri, bukan agenda kerajaan, bukan tujuan kekekalan, maka dengar baik, engkau sedang membangun sebuah kehidupan yang sebenarnya terjadi dengan Allah itu sendiri. Hidupmu terpisah. Kata perseteruan di sini menggambarkan kehidupan cinta, ada kehidupan yang daripada Allah itu sendiri, tapi sebaliknya kehidupan dunia. Apa? Saudara, percabulan, kenajisan, kecemaran, penyembahan berhala, segala hal kepentingan diri, kesenangan diri, bukan buah-buah roh, bukan tentang kepentingan kerajaan Allah. Karena ingat sekali lagi tadi tujuannya adalah kita dibangun untuk merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini. Amin, saudara. Alkitab di sini dengan jelas berkata, karena ia tidak takluk pada hukum manusia, daging tidak takluk pada hukum Allah. Iya, karena pada dasarnya dia hanya memikirkan hal-hal yang daging. Apa yang dia hidupi adalah hal daging, hal-hal lahiriah, hal-hal yang manusiawi, seperti kebanyakan orang. Oh, itu sebabnya semua berkata kepada saudara, bangkit di dalam roh, pastikan kehidupanmu tak sama. Engkau terhubung di rohani, di rumah rohanimu dengan baik, ada keterhubungan dengan Bapa, sehingga membuat hidupmu berbeda. Engkau jalani kehidupan, tidak lagi mengalami hidup sebagai orang yang biasa, sebagai orang
akan terus bangun. Saudara tersedia atau tidak? Saya menyapa dan memanggil seluruh keluarga rohani dan memastikan kita semua. Itu sebabnya Mam berkata kepada kita hari-hari ini, mari terus pastikan engkau alami realita, akan alami bagaimana Roh Kudus termanifestasi dalam hidupmu. Kebenaran kau dengar itu akan membuat satu kekuatan yang mendorong engkau akan alami jamahan. Realitas surga akan nyata dalam seluruh hidupmu. Katakan amin. Engkau tidak menjadi gereja yang sekedar pengunjung gereja hanya karena hari Minggu, tapi engkau terhubung dengan sorga. Engkau terhubung dengan Bapa. Engkau memiliki hubungan yang terbangun, terpelihara, terjaga dengan baik, sehingga setiap hari itu menjadi lifestyle-mu. Berdoa bukan lagi beban, baca Alkitab bukan lagi rohani, bukan sekadar pemenuhan kewajiban. Karena kita punya program. Oh, dengar baik, itu tidak akan pernah mendatangkan kehidupan, tapi engkau akan berputar-putar dalam keagamawian hanya sebagai sebuah bentuk pemenuhan kewajiban. Karena engkau dan saya adalah orang percaya. Oh, tidak lagi. Dengar, hatimu akan makin berkobar-kobar. Engkau akan makin gila-gilaan karena realita hadiratnya menjamah hidupmu tak akan sama. Engkau mengalami surga itu menjadi terbuka ketika matamu. Kemarin Mam sudah bicara dua bentuk pembersihan di Yohanes, ya, Yohanes pasal 2. Pembersihan pertama karena banyak orang selalu merohanikan apa yang lahiria menjadi rohani, dan apa yang rohani dibuat menjadi biasa. Merohanikan hal yang lahiria dan hal yang rohani menjadi lahiria. Dengar baik. Itu sebabnya gereja harus dibangun. Orang percaya yang berbeda dalam kebenaran dibangun secara akurat. Kita tidak bicara dari firman yang sama dan lalu dalam kehidupan kita bukan seperti yang firman sampaikan, tapi berbanding berbalik. Seharusnya firman yang kita sampaikan menjadi impartasi penting sehingga membuat hidup kita dari hari ke hari makin berbeda. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara perhatikan di sini, penting bagi kita untuk membuat pilihan, ya. Kita tidak bisa hidup rata-rata. Kita tidak bisa hidup seperti kebanyakan orang. Engkau yang di kantor bekerja, engkau tidak akan membangun kehidupan yang terus-menerus biasa-biasa, seperti bersembunyi dari kehidupan fakta lifestyle yang harusnya. Engkau takut kepada ini, kepada teman, kepada bos, karena mungkin engkau terlalu agresif, terlalu mungkin makin taat, makin setia. Oh, dengar baik, itu adalah kebiasaan yang tidak normal. Karena itu saudara, engkau harus mengalami kehidupan yang terus berbeda. Ini saudara membawa kita untuk next level, membuat kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Lalu kalau saudara sudah tahu keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, jangan ikuti terus, jangan lakoni kehidupan yang terus manusiawi, duniawi. Tapi engkau harus terus memastikan hidupmu terus keilahian Tuhan itu bekerja. Apa maksudnya, Mam? Semua hal yang kau jalani setiap hari, engkau akan selalu ada di dalam kontrol kebenaran. Kebenaran akan selalu memastikan. Itu yang menjadi dasar keyakinanmu. Itu yang akan engkau pegang sebagai sebuah prinsip, sehingga tidak akan terpengaruh, tidak akan mudah kompromi, tidak akan mudah terdistract oleh apapun. Tetapi engkau terus menjaga kehidupanmu yang bersih. Kemarin saudara, adalah salah satu keluarga rohani kita, sementara Mam berkhotbah seperti ini di live streaming, dia
ekspresi. Roh Kudus memanifestasikan dirinya melalui hidupnya. Dan Tuhan berbicara 2 hal penting. Yang pertama, pastikan hati kita bersih. Yang kedua, kita harus memiliki kesatuan dan kesehatian, kebersamaan, saling mensupport, saling mendukung dalam satu rumah rohani. Jika ini tidak terbangun, artinya representasi kerajaan Allah tidak nyata, tidak nampak. Tapi kita pribadi membawa agenda pribadi. Karena itu mari 2 hal penting ini lalu ditutup dengan satu kalimat penting. Bersiaplah dan bersiaplah. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan sedang memanggil kita semua. Mam sudah bicara kepada kita semua. Semua yang masuk dalam grup doa deklarasi. Ini kita sementara doa puasa sampai berakhir Oktober. Dengar baik-baik, 1 bulan terakhir di 7 bulan. Dan kita masuk mendapatkan arahan dari Tuhan. Puasa di akhir daripada 1 bulan terakhir ini di 7 bulan. Kita harus memasuki doa puasa. Perhatikan, dan Tuhan memberi kepada kita arahan puasa. Ya, di doa puasa ini kita bentuk kelompok di dalam jam-jam secara berantai. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kita mendeklarasikan firman. Sesuatu yang luar biasa mengimpasi bumi. Oh, gelombang lawatan Tuhan harus mengimpasi bumi. Sehingga banyak orang hari-hari ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dengar baik, karena ketika engkau tidak alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami sebuah kehidupan yang makin meningkat, makin strong, makin teguh. Tapi engkau akan mengalami kehidupan kesuaman, bahkan kematian rohani. Oh, dengar baik, alami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya Mam terus mendorong kita. Ayo seluruh keluarga rohani. Di jam-jam yang Mam sudah taruh engkau dalam satu grup, perhatikan, doa deklarasi, terus deklarasikan. Tuhan mengimpasi bumi, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga impasi Tuhan atas bumi ini berdampak di mana banyak orang berjumpa dengan Tuhan, banyak pemimpin berjumpa dengan Tuhan, banyak orang akan dipulihkan dan benar-benar keterhubungan mereka kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang percaya sekedar agamawi, tapi kita menjadi orang yang benar-benar terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Beberapa catatan penting yang mencatat di sini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang 10 karakteristik dari orang yang hidup membawa manusia lama. Kehidupan manusia masa lalu, kehidupan kedagingan, ya, yang Mam sadur dari kitab 1 Samuel. Nah, itu sebabnya mari kita perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan ingin kepada kita hari-hari ini? Membawa kita dan membuat kita untuk benar-benar sadar bahwa kita adalah agen-agen perubahan di bumi ini. Kita tidak lagi menjadi orang yang sekedar biasa-biasa, tapi kita menjadi orang-orang yang penentu, orang-orang yang akan bekerja sama dengan Tuhan. Saudara, karena saya percaya bahwa ketika Tuhan terus bergerak dalam hidup kita, hal-hal rohani akan makin termanifestasi. Hal-hal supranatural itu akan di-download bagi kita. Sehingga sepertinya dengan mudah kita mengalami, kita menerima, kita merasakan. Begitu mudah kita terkoneksi. Karena dengar baik, Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya di hari-hari terakhir ini. Pencurahan Roh Kudus akan terus dinyatakan. Dosa harus berakhir, kebenaran harus memerintah, dan Tuhan memanggil. Banyak orang harus kembali kepada Tuhan, harus alami pemulihan di dalam Dia. Katakan amin. Saya percaya saudara, firman tidak lagi sekedar bicara soal kemakmuran, soal berkat, soal semua kenyamanan, tapi akan menyingkapkan bagaimana salib Kristus itu, kuasa kematian, kuasa kebangkitan, itu harus bekerja. Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kematian dan kebangkitannya. Karena ketika gereja dibangun terpola dalam pola ilahi, Kristus terbangun dalam hidup mereka, mereka akan menjadi gereja yang akan makin kuat. Mereka mengalami
kuasa yang berbeda. Mereka hidup dari manifestasi kuasa ruang tata. Mereka tidak lagi menjadi ketakutan. Begitu mereka mengalami kuasa Tuhan, segala sakit penyakit apapun, dengan mudah mereka lihat mujizat Tuhan itu terjadi. Kuasa Tuhan bekerja. Karena hari-hari ini Tuhan akan menunjukkan. Tapi apakah saudara tersedia? Amin saudara. Mari kita terus tersedia dari hari ke hari. Karena saya percaya ketika saudara dan saya tersedia, engkau akan menjadi orang yang berbeda. Engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Suara Tuhan akan menjadi amat penting. Kemarin kita belajar Yesaya pasal 32. Yesaya berbicara sebagai nabi Tuhan kepada perempuan-perempuan di Yerusalem pada waktu itu. Karena mereka hidup nyaman, mereka hidup di zona yang aman. Dengan baik-baik Tuhan katakan, bangkit. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan perkataan juga. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk kita bermalas-malasan. Harusnya kita bangkit di dalam roh, tetapi kita bermalas-malasan. Kita berharap saja akan Tuhan lindungi kita, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Hidup tidak akurat, diserukan puasa. Halo saudara, mari kita bertobat dari seluruh kehidupan kita yang tidak berkenan ini. Kita harus makin memperkenan hati Tuhan. Karena percaya Tuhan akan makin bekerja. Amin saudara. Ya, suaranya akan menggelegar, suara Tuhan. Firman akan datang dan saudara jangan itu jadikan sebagai frekuensi biasa. Saudara dan saya harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kita harus benar-benar merasakan firman harus bekerja. Firman harus membantu aku kembali. Firman harus terus membawa hidup kita dari hari ke hari. Sehingga hidup kita tak akan sama. Katakan amin. Saya berdoa saudara kita tidak menolak Roh Kudus. Saudara merasa mungkin menghujat Roh Kudus, mari kita terus memberi diri tersedia. Ya, perlu kita terus memastikan keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi saudara menginginkan hidup damai sejahtera, saudara menginginkan kehidupan yang lebih baik, tidak ada pilihan lain kecuali hidup dipolakan di dalam kebenaran. Tidak ada alternatif lain, tidak ada cara lain kecuali hidup dipolakan di dalam kebenaran, yaitu mati dari segala kedagingan, mati dari segala hal-hal yang duniawi, meninggalkan semua dan sungguh-sungguh memberi diri dipolakan di dalam kebenaran. Katakan amin. Ya saudara, karena mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu ayat 8. Jadi saudara, tidak ada satu kehidupan yang bisa memperkenan hati Tuhan kalau kita hidup dalam kedagingan. Apa yang kita lakukan semua tentang kita. Apa yang kita lakukan semua tentang kehidupan kita, tentang kesenangan kita. Apa yang kita dapat, tidak ada saudara. Karena itu Alkitab di sini dengan jelas berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kata tidak mungkin. Itu sudah jelas-jelas, sama sekali tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Karena dia menyenangkan kedagingannya, menyenangkan kehidupan yang lahiriah. Sepanjang hidup yang dia jalani hanya berpikir tentang aku, keluargaku. Jadi ambisi pribadi, yang penting saya sudah enak, sudah diberkati. Dan kadang-kadang kita memulai seperti Daud, seperti Saul, memulai dalam roh tapi mengakhiri dengan daging. Kita sudah bagus-bagus, sudah melayani Tuhan, tapi hanya menjadi sisa di hadapan Tuhan. Karena tidak lagi seperti dulu melayani luar biasa, tapi kehidupan sudah terpisah dari kasih karunia Tuhan, terpisah dari panggilan Tuhan, dan makin menjauh, makin menjauh. Oh dengar, sebelum terlambat, beri dirimu, terima Tuhan, hubungkan dirimu kembali dengan rumah rohani, hubungkan dirimu kembali dengan ruang tahta. Bapa akan membawamu dari hari ke hari untuk memastikan hidupmu tak akan sama. Tetapi kamu tidak hidup, perhatikan yang 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya kembali lagi, kalau kita tidak memiliki roh Kristus itu apa? Roh Kristus itu roh anak, keputeraan yang taat kepada Bapaknya. Roh Kristus bicara tentang kita, kehidupannya menjadi pola bagi kita. Kristus adalah model, dia taat kepada Bapaknya. Dia yang dikirim, diutus ke bumi untuk menjadi representasi
keselamatan. Di zaman akhir ini engkau dan saya dibangun supaya terpola Roh Kristus bekerja dalam kita, sehingga kita memanifestasikan kuasa kita menjadi gereja yang nyaman, menjadi gereja yang sekedar mengejar ambisi pribadi, mengejar agenda pribadi, tetapi kerajaan Allah menjadi tujuan kita. Mandat kerajaan itu bagian penting dalam hidup kita. Mungkin selama ini engkau hidup ya hanya mementingkan diri. Sudah menikah, sebelum menikah punya kerinduan, tetap setia waktu muda mungkin melayani Tuhan. Tapi setelah menikah sudah banyak kesibukan dan banyak alasan ini dan itu. Ya, makin menjauh. Saudara dengar baik, waktu belum terlambat. Kembali bawa hidupmu kepada Tuhan. Alkitab di sini berkata, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus dengan jelas. Jadi kita harus ada memiliki Roh Kristus. Roh Kristus harus bekerja, bermanifestasi. Kebenaran bekerja dalam hidup kita, itu yang kita taati. Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Itu salah satu bagian. Belajarlah kepadaku, sehingga hidup kita makin berbeda. Kita menjadi sabar, menjadi pribadi yang memaknai segala sesuatu dengan baik. 9 buah roh, saudara harus perhatikan itu. Galatia 5 ayat 22. Amin, saudara. Alkitab di sini dengan jelas berkata, tunjukkan Galatia 5 ayat 22. Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dengar baik-baik. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, di dalam kita maksudnya, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena. Jadi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Ketika kita hidup di dalam roh, tubuh kita tidak lagi dengan mudah tergoda oleh dosa, tapi kita hidup dibangun dalam kebenaran. Kita memiliki kemampuan untuk dapat hidup dalam kebenaran, sehingga dosa tidak mudah menjamah kita. Bahkan dosa tidak mudah menggoda kita, karena kita hidup di dalam kekuatan roh. Tubuh kita dikendalikan. Hukum roh kehidupan itu yang beroperasi di dalam hidup kita, bukan hukum dosa dan maut. Karena roh bekerja di dalam kita dari hari ke hari. Mungkin manifest dalam diri kita tidak lagi, karena kita sadar kita dikuasai oleh Roh Allah. Kebenaran itu bekerja mindset kita, memprogram pikiran kita. Kita bukan lagi hidup dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh. Sehingga secara manusiawi mungkin saudara masih terpancing untuk marah. Ini secara manusiawi saudara. Tapi engkau tidak lagi hidup manusiawi. Engkau harus membalikkan itu setiap hari, hidup dalam roh. Sehingga manusiawi menjadi yang ilahi. Manusiawi menjadi yang ilahi. Karena engkau mengganti pola pikirmu, sudah terpola secara ilahi, maka engkau tidak lagi meresponi yang dosa itu. Mati, saudara, mati, tidak akan bisa bermanifestasi dalam diri kita. Kalau ini terpola, saudara ya, itu terekam, saudara, terprogram. Saya adalah manusia baru, saya adalah orang benar yang berbeda. Maka saudara pasti akan terus hidup dari spirit itu, dari dimensi itu. Amin. Karena Alkitab dengan jelas berkata di sini ayat, saudara, coba kita lihat. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, perhatikan roh Dia, roh Allah itu sendiri, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Perhatikan, diam di mana? Di dalam kita. Diam di dalam kita, di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, perhatikan baik, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi oleh rohnya yang diam di dalam kamu akan membangkitkan kita, sehingga kita dapat hidup lagi kebenaran. Kita tidak lagi terdistrek, ya. Ayat yang ke-13, saudara perhatikan. Ayat yang ke-13. Perhatikan ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini sudah jelas-jelas. Masih mau hidup dalam daging? Masih terus hidup kedagingan? Dengar baik, kalau kita hidup dalam kedagingan, dalam manusiawi, secara lahiriah, terus menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah, ya, dengar baik-baik, engkau sangat rentan dengan penyakit, segala serangan, sasaran empuk setan, menghancurkan hidup kita.
Dengar baik-baik, tapi kalau engkau dibangun dalam kebenaran, setan tidak akan mudah untuk menyerang engkau. Karena engkau memiliki firman. Engkau tidak mudah diteror, karena engkau akan teror balik. Engkau punya material firman. Katakan amin. Alkitab di sini dengan jelas katakan, perhatikan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, perhatikan kata tetapi. Jika oleh roh, jadi saudara, daging atau roh? Pilih oleh roh. Perhatikan, Alkitab di sini dengan jelas berkata, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Maksudnya perbuatan apa? Ya perbuatan dosa itu tadi bilang. Kamu akan hidup. Katakan amin. Ketika itu terprogram di dalam dirimu, mindsetmu berubah, pola pikir kebenaran terbangun secara akurat di dalam hidupmu, maka dengan baik engkau akan mematikan segala perbuatan-perbuatan tubuhmu yang sering dimanifestasikan dengan apa? Marah, benci, dendam, meledak-ledak, tidak mengampuni orang, apalagi mudah tersinggung, mudah kecewa, apalagi menyerang, gosip dan lain-lain, tidak sembuh-sembuh. Ini saudara, engkau, Alkitab berkata, kamu akan hidup. Kalau engkau dan saya hidup di dalam roh, saudara dengar, kamu akan mematikan. Perhatikan kata mematikan. Ya, mati tidak akan dia hidup. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, dari hari ke hari terus dibangun di dalam kebenaran, kita mati dari kedagingan, mati dari segala hal duniawi, maka jangan kasih hidup dia. Dan bukan cuma sekedar tahu, ingat, bukan Kristen masa depan. Kristen yang dibangun oleh Tuhan, orang benar yang berbeda hari-hari ini tuh bukan lagi begitu. Tapi kehidupan yang terus berbeda dari hari ke hari. Katakan amin. Itu sebabnya statement kita di sini, gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di dalam roh. Gereja yang dibangun di dalam roh adalah gereja yang berotoritas. Gereja yang berotoritas adalah gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak karena memiliki orang-orang yang tepat dan strategis. Itu segmen itu terus. Saya dibangun di dalam roh. Karena kalau saudara dibangun dalam daging, tidak ada kehidupan, yang ada kematian. Jadi kalau sudah tahu, jangan terus melakoni kehidupan itu. Segera beresin hidup kita. Katakan amin. Segala hal harus yang bertentangan dengan firman harus segera berakhir, segera berakhir, segera berakhir. Katakan amin. Alkitab di sini berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara harus pastikan engkau anak Allah atau bukan. Kalau engkau adalah anak Allah, artinya engkau adalah pelaku firman. Eksekusi segera, taati firman, karena engkau adalah anak Allah. Bukan anak gampang, bukan anak setan, anak iblis, bukan. Karena bapa segala pembohong itu adalah iblis. Artinya ketika hidup kita tidak terpola, hidup dalam kebandingan, perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, amarah, kepentingan diri sendiri, ya Bapa kita bukan Bapa di sorga, bukan Tuhan Yesus, bukan Allah Bapa yang sesungguhnya, ya. Tapi Bapa kita adalah iblis. Jadi saudara, mari kita bertobat, ya, kita terus memastikan hidup kita. Saya begitu teguh dengan kesaksian testimoni dari keluarga rohani yang kemarin dia saksikan. Bersih. Kita pastikan hidup kita bersih. Amin saudara. Mempercaya terus, responi Tuhan secara akurat dari hari ke hari. Karena ketika engkau dari hari ke hari makin akurat, maka engkau akan makin tajam. Dengar baik-baik. Engkau akan makin tajam di dalam Dia. Tingkat kepekaanmu akan makin meningkat. Engkau bisa merasakan, engkau bisa mencium secara roh. Engkau bisa merasakan dimensi hadirat Tuhan begitu kuat, atau dimensi roh jahat. Kondisi di mana roh jahat mungkin menyerang kita, spirit yang berbeda. Engkau akan makin dilatih sehingga engkau hidup makin kuat, makin strong. Engkau makin menjadi terlatih di dalam Dia. Katakan amin. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan pada orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Saudara, sebentar Mbak minum. Dengar baik.
manusia yang baru, orang-orang yang hidup di dalam roh. Orang-orang yang terus memburu Tuhan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Dengar baik. Mereka akan selalu merindukan firman. Firman tidak lagi sekedar menjadi teks biasa, tidak sekedar menjadi informasi biasa. Tetapi dengar, firman akan menjadi satu makanan rohani yang begitu mereka rindukan. Setiap hari tanpa firman mereka tidak bisa hidup. Jadi firman itu makin menjadi nyata. Bagaimana kita bisa menjadikan firman menjadi makin nyata? Adalah kita mendengarnya dan melakukannya. Kita mendengar tidak lagi menjadi teks biasa, tidak sekedar formalitas kita baca, tetapi 5 pasal setiap hari akan menjadi suplai penting dalam kehidupan rohanimu. Sehingga hari ke hari engkau akan mengalami kehidupan yang terus bangkit, terus strong, terus kuat, terus teguh, menjadi kuat, mengalami satu kekuatan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya. Karena setiap sentuhan Tuhan melalui firman, dia menjamah engkau. Dia seperti menginjeksi kita, dan itu membuat kita strong, membuat kita kuat, membuat kita takut. Pikiran-pikiran duniawi yang manusiawi datang datang untuk mengganggu kita. Dengar baik, engkau tidak lagi akan mengalami menjadi daun, tapi engkau mengalami kekuatan karena engkau terpola sebagai manusia yang kuat, manusia ilahi. Engkau tidak lagi mengalami kehidupan yang lemah, tidak berdaya, tapi engkau akan terus ingat firman itu ya dan amin. Katakan amin. Amin. Sudah tidak lagi sedang terus menerus, perhatikan, memperdebatkan hal-hal yang, tapi fokus kita bangun hidup. Yesus adalah model kita. Dia sebagai anak Allah yang telah memberikan model bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Dia adalah pola kita. Terus dibangun dalam kebenaran. Ketika saudara, kehidupan kita terus dibangun secara akurat, dengar baik, kita akan melihat sebuah perbedaan. Kita akan mengalami di mana hidup kita kuat, hidup kita strong, tidak seperti kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Tuhan membawa kita secara pribadi, setiap pribadi hari-hari ini, engkau akan bisa mengukur engkau bergerak sudah di tingkat mana ini. Apa yang kau rasa, intensitas hubungan yang kau bangun dengan Tuhan, dengan Roh Kudus akan terus membawamu, dan engkau akan merasakan. Kadang-kadang engkau mengalami kondisi yang begitu intens sekali Tuhan berbicara untuk memberikan engkau arahan, sehingga apa yang engkau dengar dari arahan itu, maksudnya dari arahan itu, engkau akan selalu bertindak. Engkau akan selalu bertindak dan membawa hidupmu dari waktu ke waktu. Perhatikan saudara, ini sangat penting. Itu sebabnya saudara, ketika saudara terus mengalami secara dalam, lebih dalam Tuhan membawa kita, dengar baik-baik, kita akan mengalami di mana kuasanya akan membawa kita dan menuntun kita. Kita akan mengalami di mana secara batinia kita mulai mengalami kondisi di mana mulai menjadi makin jelas, mata hati kita menjadi terang, kita mulai mengerti. Alkitab berkata apa yang terkandung di dalam panggilan itu, sehingga saudara tidak lagi biasa-biasa. Saudara perhatikan Samuel, cerita tentang Samuel ketika Samuel menjadi seorang yang ditetapkan Tuhan karena ibunya mempersembahkan dia, sudah dinasarkan untuk Tuhan jika dia mendapatkan seorang anak. Dengar baik, Samuel terus bertumbuh dari hari ke hari. Samuel terus bertumbuh, mendengar Tuhan berbicara, dan dia melatih dirinya untuk belajar terhubung, dan dia memastikan bahwa kehidupannya dari hari ke hari di rumah Tuhan, dia mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Itu sebabnya Samuel, dia mulai menguak satu keheningan di alam roh yang terjadi selama itu, karena Eli tidak lagi berfungsi, firman sudah jarang, tapi Tuhan mulai bangkitkan. Dengar baik, dengar baik, kalau engkau sudah dipanggil Tuhan, maksudnya Tuhan sudah panggil kita dalam pekerjaan Tuhan, jangan bermain-main. Jika Tuhan kasih engkau karunia untuk dapat bersama-sama berkolaborasi melayani, jangan bermain-main. Engkau akan mengalami, karena ketika engkau tidak mempergunakan itu dengan baik, dengar baik, engkau akan mengalami kondisi di mana
firman menjadi jarang, sesuatu yang sebenarnya terus terdownload dalam hidupmu akan terhenti dengan begitu saja. Saya mau berkata pada saudara, kenapa terjadi seperti itu? Karena engkau menjalani kehidupan manusiawi. Karena engkau menjalani kehidupan, engkau dalam pelayanan tapi secara manusiawi. Engkau tidak lagi memiliki passion, engkau tidak lagi memiliki sebuah kegairahan yang meluap-luap dengan Tuhan. Dengar baik, saya berdoa engkau menjadi orang yang tidak terlambat di dalam semua. Oh, dengarkan panggilan Tuhan, responi Tuhan hari ini, sehingga engkau akan dibawa naik, masuk lebih dalam di dalam pekerjaan firman dan roh. Dia akan membawa kita sehingga kita menjadi jelas, mata kita menjadi terang melihat kebenaran Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi. Ayub berkata, aku tidak lagi mendengar dari apa kata orang. Selama engkau mendengar dari apa kata orang, engkau tidak mengalami pewahyuan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, engkau tidak akan pernah mengalami kehidupan rohani yang makin hari makin kuat, makin teguh, makin strong di dalam Dia, dan kau menjadi orang yang membawa mandat kerajaan. Saya berdoa buat kita semua dengan hal-hal yang sia-sia, saudara. Mari kita tinggalkan, kita terus berfokus. Kita terus memastikan seluruh kehidupan kita, seluruh keluarga rohani dari hari ke hari terus dibangun, dibangkitkan untuk meneruskan, membawa mandat kerajaan, membawa pelayanan ini dalam visi yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin saudara. Berdoa kita semua mengalami perjumpaan, seluruh keluarga rohani alami perjumpaan dengan Tuhan, alami kehidupan doamu meningkat, terus meningkat. Kalau engkau belum mendapatkan apa-apa, belum merasakan apa-apa, jangan berhenti, terus menyembah, terus jadikan bahasa roh menjadi bahasa doamu. Karena ketika engkau berbahasa roh, itu adalah komunikasi engkau dengan Tuhan, dan tujuannya, fungsinya membangun imanmu makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Jadikan bahasa roh menjadi bahasa doa. Amin saudara. Ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Sakeus pemungut cukai itu, saudara, apa yang terjadi di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10? Apa yang terjadi saudara? Dia benar-benar merendahkan diri. Dia benar-benar mengalami perjumpaan yang luar biasa, sehingga dia mengalami perubahan secara internal, ya di dalam batin dia, dan secara eksternal di luar. Apa yang dilakukan? Kalau saudara baca di sana, saudara akan temukan bagaimana Sakeus dia mengembalikan sampai kepada utang-utang. Dia kembalikan semua apa yang dia pernah ambil, harta benda, dia bagikan kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mengganti semua kerugian orang-orang yang pernah dia tipu sebagai pemungut cukai. Nah saudara, siapa lagi contoh yang lain saudara? Secara pribadi Yakub, dia ditangkap di rumah Allah di Betel, seorang penipu. Dengan baik kalau kita ada di rumah Tuhan, tapi kita tidak pernah alami perjumpaan, ini menjadi tanda tanya besar. Oh mari alami Tuhan, hidup kita harus terbuka dan izinkan Tuhan terus bekerja melalui firman. Karena ketika firman bekerja, terjadi pembersihan, hidup kita makin menjadi jelas. Karena begini, pada waktu kebenaran dibukakan, dengar baik-baik, pada waktu firman dibukakan, kita akan mengetahui kesalahan kita, dan kita akan tahu dari kesalahan itu caranya bagaimana memperbaiki. Karena firman di-download bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita atau biarkan kita jalan sendiri. Tapi ketika hati kita diterangi, mata kita menjadi jelas, menjadi terang, maka firman akan menuntun kita. Kita akan tahu bagaimana mengubahnya, mengubah cara yang salah, memperbaiki hidup. Pasti kita akan datang sama Tuhan dan kita akan berkata, Tuhan ini hidupku, perbaiki aku. Hal-hal yang seperti ini yang salah, aku mau hidup di jalan-Mu. Amin saudara. Siapa lagi saudara? Manusia yang dibangun di dalam roh saudara akan terus mengalami perjumpaan. Karena itu dimensi yang akan selalu menjadi
kehidupan yang luar biasa. Dimensi roh, dia akan selalu ada di dalam kehidupan itu. Dia akan selalu menikmati kehidupan suasana roh. Dia tidak akan menjadi risih ketika ada di tengah-tengah kehidupan yang daging. Harusnya saudara juga ketika saudara meledak-ledak dalam emosi, menjadi marah, saudara harus malu, rasa risih. Karena itu kehidupan manusiawi, kedagingan. Sifat-sifat duniawi muncul. Jadi saudara harus malu. Roh Kudus mengawasi kita, Roh Kudus mengontrol kita. Jadi saudara perhatikan, semua kita tidak terkecuali kita ini ODPT, orang dalam pantauan Tuhan. Jadi semua orang termasuk Mam, kita adalah ODTP, orang dalam pantauan Tuhan, ODPT. Kalau saudara berkata saya terhindar, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan lihat kita semua. Kau berpikir orang tidak dengar engkau marah-marah, orang tidak perhatikan engkau marah-marah. Oh, Tuhan melihat. Jadi kita harus terus berubah dari hari ke hari. Jangan karena lihat Mam, jangan karena ada Mam. Bukan. Itu mah namanya kemunafikan. Itu mah namanya topeng-topeng. Jadi dilihat Mam, tidak dilihat Mam, jalan hidup engkau harus tahu. Di jalan kebenaran atau di jalan kedagingan. Ya saudara, walaupun mungkin saudara akan bayangkan bagaimana Mam mengerang gitu. Tapi engkau harus pastikan jangan main-main dengan dosa. Jangan bermain-main. Engkau harus terus memastikan hidupmu bersih. Hidup kita semua dari hari ke hari harus bersih. Katakan amin. Karena ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, segala hal, perempuan yang didapati itu, dia bilang apa? Berapa suamimu? 5. Artinya ketika saudara menerima firman, engkau alami perjumpaan dengan Tuhan, engkau harus sadar, engkau harus benar-benar merendahkan diri dan berkata, ini aku mau diubahkan, ini aku mau berubah. Jangan menjalani kehidupan terselubung, dilihat oleh keluargamu, dilihat orang tuamu atau tidak, dilihat oleh pemimpin atau tidak, dilihat istri atau tidak, dilihat suami atau tidak. Oh, hidupmu dapat dipertanggungjawabkan karena engkau membangun hidup di dalam kebenaran dan pasti hidupmu bersih. Tidak ada kontaminasi. Katakan amin. Mari seluruh hidup kita saudara pastikan gereja yang tak akan sama, gereja yang berbeda itu sedang dimunculkan. Dan saudara, kita tidak bisa bermain-main. Kalau engkau dan saya bermain-main, kita akan terbakar, kita akan tereliminasi. Karena itu jangan main-main. Masa terakhir 7 bulan ini, mari kelompok-kelompok doa yang sudah dibagi saudara. Jangan engkau merasa berat, engkau merasa terbebani. Saudara dengar baik-baik, kalau engkau hidup dalam roh, engkau akan makin taat. Engkau akan makin merasa bahwa kehidupan yang engkau dipolakan ada di dalam rumah, engkau akan selalu dalam kontrol. Mam sebagai pemimpin akan ada memberi engkau perintah, memberi engkau otoritas untuk berfungsi, sehingga apa yang engkau lakukan, engkau akan dilatih. Karena engkau tidak akan mungkin bisa kalau engkau tidak belajar menerima perintah di dalam rumah. Kau akan lihat, kau akan lakukan segala satu ceroboh dengan kekuatanmu sendiri. Halo? Itu sebabnya saudara, Yesaya pun sadar. Jadi kita harus sadar diri. Yesaya sadar dia najis bibir. Itu sebabnya saudara, kita harus memastikan dari hari ke hari, ya, kita masuk dalam doa hari-hari ini, deklarasi, pastikan mulutmu tidak bercampur bau dengan kata-kata yang tidak benar. Kalau Mam sudah berbicara seperti ini, artinya Roh Kudus dari firman Tuhan berkata, dari mulut yang satu berkata, dari mulut yang lain kutuk. Jadi saudara harus memastikan hidupmu terus terbangun secara akurat. Yesaya harus mengalami perjumpaan. Selalu saudara dengar baik, alami perjumpaan. Karena engkau akan latah. Kau hanya dengar firman yes amin, aminnya kuat tapi tidak alami terobosan. Apa artinya saudara? Jadi harus alami perjumpaan dengan Tuhan. Kau harus alami Tuhan melawat engkau, Tuhan menjamah engkau. Dari mulut cerewet, tukang bicara, ngomong 100 kata, 1000 kata satu hari tidak cukup. Mulut cerewet, bertobat. Bicara sampai macam tersadar diri kah? Oh, haleluya. Marah hal yang tidak benar, kau harus dilepaskan dari keterikatan itu.
memang saudara manifestasi dari dosa kehidupan daging ini masih sampai hari ini terus mengikuti. Mungkin kehidupan keluargamu yang dulu adalah keluarga yang broken, tapi saudara harus sadar. Masa terus bilang memang karena saya begini jadi beginilah adanya. Gimana itu? Tidak boleh saudara, harus terus berubah dari hari ke hari. Katakan amin. Ya, saudara harus alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengar baik. Ya, beberapa hal di sini Mam coba bukakan kepada kita. Karena gereja masa depan itu adalah gereja yang penuh kuasa. Dengar baik-baik. Gereja masa depan itu gereja yang penuh kuasa. Jadi gereja yang tidak biasa, saudara ya. Gereja yang tidak selalu bawaannya mengeluh, bersungut. Apa-apa sedikit di Facebook mengeluh, bersungut. Mam, berdoa itu bukan kau. Kau harus membagikan nilai kehidupan, testimoni kehidupanmu. Bukan terus bicara hal yang tidak benar. Katakan amin. Ya, gereja masa depan itu bukan gereja yang rapuh. Dengar baik-baik. Gereja masa depan, gereja yang dibangkitkan Tuhan, gereja yang sedang dibenahi oleh Tuhan. Orang benar yang berbeda itu adalah gereja yang bukan gereja yang mudah rapuh, tapi mereka memiliki kehidupan yang strong. Ya, mereka tidak akan bisa disentuh dan mudah didistract oleh apapun. Ya, gereja masa depan adalah orang-orang yang memiliki kehidupan doa yang kuat, kehidupan yang kuat, karena ini akan menjadi dasar kekuatan mereka berdiri. Amin. Jadi saudara, mari ubah semua hal yang tidak benar. Yakini Tuhan terus bekerja. Pastikan dirimu untuk terus tersedia dan bertobat. Ya, bukan gereja yang ini bukan gereja yang mengejar mapan, gereja yang mewah, gereja yang hebat, gereja yang luar biasa. Bukan. Bukan gereja berbintang 5, bukan. Bukan Omega Church, Mega Church, tapi kita adalah Omega, Alpha dan Omega. Kita ada di dalam Dia. Walaupun gereja engkau secara jasmani ini, gedung ini, kita kecil, kita sedikit, tapi dengar, engkau dapat berfungsi. Semua kita dapat berfungsi dengan baik. Itu sebabnya mari bersama-sama kita ada hari-hari ini karena ada agenda Tuhan. Kita ada hari-hari ini karena mandat kerajaan. Dan mempercaya kemuliaan hadirat Tuhan akan sangat nyata. Itu sebabnya mari kita perluas kerajaan Allah, perluas kapasitas yang daripada Tuhan. Dengan cara engkau harus tersedia dimanapun engkau pergi berada, terus berdoa, terus terbangun, deklarasikan firman. Karena kita bukan lagi sekedar menjadi gereja yang biasa-biasa, bukan lagi sekedar gereja yang hanya mengumpulkan orang, mengejar jumlah, membuka sana sini dan lain-lain dengan cara yang hanya karena uang. Bukan, tapi benar-benar kita menerima mandat daripada Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja sehingga blueprintnya untuk membangun gereja itu ada dan akurat dalam hidup kita. Tanpa ini saudara, kita hanya membangun sebuah bangunan. Orang-orang di dalam mereka rapuh dan terus mengembara dengan kehidupan yang kalah. Ya, mari hari ini kita harus beroperasi dari urapan Samuel. Tuhan berkati kita kiranya mempercaya dari pengurapan Samuel akan membawa kita kehidupan yang terhubung secara akurat di hadapan Tuhan. Kehidupan doa yang akan membawamu berbeda. Bangsa-bangsa akan, hari-hari ini saudara, bangsa-bangsa akan melihat banyak orang ada di lembah penentuan, kata Yoel. Itu sebabnya pastikan engkau memilih yang benar, memutuskan hidup untuk sungguh-sungguh menerima Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, bersama seluruh keluarga, secara pribadi keluargamu di rumah, ya, istri, suami, anak-anak dan juga keluarga rohani. Jangan keluar dari kehidupan bersama ini, karena kita akan makin strong. Engkau harus selalu tersedia. Engkau harus selalu berkata, ini aku Tuhan, aku selalu tersedia untuk siap dikoreksi, dibersihkan. Karena Tuhan menginginkan hidup kita bersih. Hidup kita benar-benar akan menjadi alatnya. Dia akan memanifestasikan dirinya lewat kehidupan kita. Tuhan berkati kita siang ini. Ayo semua kita berdoa. Kita berdoa. Mari deklarasi, ambil waktu sejenak. Deklarasi semua gabung. Kita deklarasi apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Kita menjadi gereja yang tak sama, menjadi gereja yang berbeda, gereja yang terus ada di dalam intervensi Tuhan, gereja yang terus memiliki pengaruh, memiliki otoritas
yang dari hari ke hari dibangun akurat dan membawa terobosan. Horata sikiara labasandara labase. Bapa, kami berdoa siang ini dalam nama Yesus. Kebenaran-Mu sudah datang kepada kami. Hamba percaya kemuliaan hadirat Tuhan akan terus memenuhi gereja-Mu. Kami dibawa, kami diperlengkapi, kami dimentor, kami dibangun supaya hidup kami tak akan sama. Kami tidak membawa nature yang lama. Kami tidak hidup dalam manusia lama kami, tapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami hidup dibangun di dalam kebenaran, material firman. Dan hamba berdoa hidup kami tak akan sama, karena firman-Mu menjadi dasar, firman-Mu menjadi material penting. Karena itu hamba deklarasikan siang ini, oh bangkitlah di dalam roh, karena kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan menjadi milik kita. Mari terus nyatakan, deklarasikan bahwa firman Tuhan nyata dan amin. Firman yang diimpartasi dalam hidupmu adalah frekuensi surga yang segala hal-hal daging, segala hal-hal duniawi, oh hari ini kami deklarasikan tidak lagi mempengaruhi hidup kami. Yang ada adalah kehidupan dibangun di dalam roh, kehidupan makin strong, makin kuat. Firman-Mu bekerja menjadikan kami menjadi orang-orang yang luar biasa, unstoppable church. Tidak mudah dihentikan, tidak mudah di stop, tidak mudah dipengaruhi oleh apapun, karena firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Terjadi atas seluruh keluarga rohani yang ada di rumah saat ini. Hamba percaya Tuhan, hamba berdoa siang ini, memberkati bangsa kami dalam nama Yesus. Berkat Allah mengalir tercurah bagi bangsa kami. Kuasa Tuhan bekerja, intervensi Tuhan bagi bangsa kami. Kuasa Tuhan dinyatakan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau pegang kendali bagi bangsa kami. Indonesia melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa terjadilah atas bangsa kami. Tuhan pegang kontrol, Tuhan pegang kendali bagi Indonesia. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua dari pusat sampai daerah-daerah. Kami juga deklarasikan kota kami Timika ada di dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, di mana hari-hari ini pandemi membuat kami kembali ada di dalam batasan-batasan. Kami berdoa, oh kami berkuasa memprotek, melindungi, menjagai seluruh kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya siang ini hamba percaya seluruh keluarga rohani aman di dalam lindungan Tuhan. Seluruh keluarga rohani lindungan-Mu yang sempurna. Hamba deklarasikan secara ilahi kami alami realita hadirat Tuhan setiap saat, setiap kami alami bagaimana Tuhan bekerja. Kami terus memastikan hidup kami dibersihkan di dalam firman-Mu, menjadi makin bersih, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan. Terima kasih untuk siang ini. Hamba berdoa bersyukur seluruh keluarga rohani yang di rumah. Kami percaya yang sakit sembuh. Tidak ada sakit penyakit yang membahayakan tubuh kami. Kami berdoa mujizat Tuhan terjadi. Oh Tuhan, anak Ibu Rika dalam keadaan masih kondisi perawatan di rumah. Kami berdoa seluruh bagian tubuh yang luka, kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Sistem kekebalan tubuhnya berfungsi dengan baik. Ada bagian-bagian tubuh yang mungkin kena luka, kami berdoa mujizat Tuhan terjadi, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan biar nyatakan rencana-Mu bagi anak ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Roh Kudus. Makasih untuk anak-anak rohani yang terus tersedia. Kami percaya semua kami mengalami kehidupan yang terus dibenahi, dibentuk dari waktu ke waktu. Karena kami percaya Tuhan membawa kami makin dalam, lebih dalam. Termeterai semua firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Beni yang dalam ulang tahun hari ini. Tuhan berkati, umur panjang, sehat, kuat, diberkati, makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Di umur yang Tuhan tambahkan, membawa dia menjadi pria yang kuat, pria yang dibangun di dalam roh, sehingga hidupnya makin menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya menjadi pola bagi keluarga, rumah tangganya, pekerjaannya, rumah tangganya diberkati Tuhan. Istri, anak, cucunya diberkati Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, katakan amin. Shalom semua. Dan berkati kita
siang hari ini biarlah kita terus tersedia menjadi keluarga rohani yang selalu sadar bahwa hanya karena anugerah Tuhan. Ya, pastikan selalu saudara untuk berkata, Tuhan ini hidupku. Kita bukan lebih hebat dari orang lain, tapi terus sadar bahwa semua kasih karunia Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Kita sudah ada di titik ini, sebentar lagi kita akan selesai. Saudara, jangan sampai kau mengakhirinya dengan bermain-main. Mari terus strong, tetap kuat. Terus memanggilmu, terus kuat. Jam-jam doa yang sudah dibagi, ayo deklarasi di rumah masing-masing. Mau di kantor yang lagi bekerja, mau di lapangan, di jam yang sama itu. Tidak harus kita bertemu, tidak harus saudara mengunci diri sendiri atau di mana. Saudara langsung deklarasi, ucapkan firman apa yang Mam sudah kirim itu deklarasi bersama. Deklarasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua, tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Ya, Tuhan berkati kita semua, jangan ada penundaan. Segera eksekusi kalau Roh Kudus ingatin sesuatu. Terima kasih buat seluruh anak-anak rohani. Tuhan berkati kita semua siang hari ini. Selamat siang dan shalom.